Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fayi Hilmi, Siti Mutmainah, Nandito Pramudia, Diana Putri, dan Nala Safinadia yang akan mempresentasikan materi tentang analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Analisis permintaan dan elastisitas pasar. Permintaan yang secara relatif stabil memungkinkan operasi produksi yang panjang dan kontinu. Jika permintaan berfluktuasi, proses produksi yang luas harus diterapkan atau sediaan yang cukup besar harus disimpan. Kondisi permintaan dalam pasar produk yang bersangkutan juga mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan modal perusahaan. Jika permintaan produk kuat dan bertumbuh, manajer keuangan harus mengatur pendanaan kebutuhan modal untuk pertumbuhan dan Direktur SDM harus mengatur untuk merekrut dan melatih tenaga kerja yang memadai untuk memproduksi dan menjual produk-produk perusahaan. Dasar permintaan konsumen. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan konsumen adalah dasar permintaan konsumen. Konsep utilitas merupakan ukuran kepuasan atau kesejahteraan yang diturunkan dari konsumsi. Fungsi utilitas adalah pernyataan deskriptif yang menghubungkan utilitas total, yang berarti kepuasan atau kesejahteraan dengan konsumsi barang dan jasa. Fungsi utilitas dibentuk baik oleh selera maupun preferensi pelanggan dan oleh jumlah serta mutu produk yang tersedia. Rumus fungsi utilitas sama dengan F barang atau jasa. Analisis elastisitas permintaan. Harga adalah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan barang atau jasa tersebut, dikatakan memiliki elastisitas permanen. Elastisitas permanen terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar yang tidak proporsional dalam jumlah yang diminta. Misalnya, barang dengan permintaan elastis mungkin mengalami kenaikan harga sebesar 10%, tetapi akibatnya permintaan turun sebesar 30%. Barang yang mengalami permintaan semacam ini diberi label sebagai sensitif terhadap harga dan biasanya merupakan barang non-esensial yang memiliki banyak pengganti seperti makanan restoran, item fashion, dan lain-lain. Cara menghitung elastisitas permintaan. Ada 3 jenis utama elastisitas harga permintaan: elastisitas satuan, dan tidak elastis. Sebelum pelajari subjek ini lebih dalam, sebaiknya memiliki pemahaman yang baik tentang hukum penawaran dan permintaan. Untuk menghitung price elasticity of demand, kami menggunakan persamaan sebagai berikut. Price elasticity of demand sama dengan APS dalam kurung delta quantity demand dibagi delta price. Delta QD sama dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi Q1 dikurangi Q0 dibagi 2. Delta P sama dengan P1 dikurangi P0 dibagi P1 dikurangi P0 per 2, di mana perubahan kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas baru dikurangi kuantitas lama, atau kuantitas rata-rata dibagi kuantitas rata-rata. Untuk perubahan harga sama dengan harga baru dikurangi harga lama dibagi harga rata-rata. PID selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena kita tertarik dengan besarnya. Metode titik tengah untuk elastisitas. Beberapa sumber daya ekonomi malah akan menghitung elastisitas harga menggunakan rumus berikut. Perubahan kuantitas yang diminta QD kuantitas baru kuantitas lama. Perubahan harga P harga baru harga lama. Perhatikan bahwa penyebut keduanya adalah kuantitas dan harga lama yang bertentangan dengan harga dan kuantitas
kuantitas rata-rata yang ditunjukkan di atas. Penggunaan rumus ini tidak ideal karena arah perubahan harga atau kuantitas dapat mempengaruhi angka yang dihitung untuk elastisitas harga. Permintaan tidak elastis. Permintaan tidak elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kecil yang tidak proporsional dalam kuantitas yang diminta. Misalnya, sebuah barang dengan permintaan tidak elastis mungkin mengalami kenaikan harga sebesar 30%. Tetapi akibat permintaan turun hanya 10%. Barang yang mengalami permintaan semacam ini diberi label sebagai tidak sensitif terhadap harga dan biasanya merupakan barang penting yang tidak dapat diganti oleh konsumen. Elastisitas permintaan karena harga. Elastisitas permintaan karena harga adalah perubahan persentase jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang berikut. IP sama dengan delta T atau delta P, di mana P berarti price atau harga, Q berarti quantity demand atau kuantitas permintaan. Delta QD berarti persentase perubahan pada QD dan Baik, materi selanjutnya adalah faktor-faktor mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, adanya barang substitusi. Yang kedua, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Yang ketiga, jangka waktu analisis atau perkiraan atau pengetahuan konsumen. Dan yang keempat, tersedianya sarana kredit. Adapun manfaat mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang, yaitu perpajakan, kebijakan impor, dan strategi penetapan harga atas barang. Materi selanjutnya adalah elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas harga silang permintaan mengukur hubungan antara harga dengan permintaan, yaitu perubahan kuantitas yang diminta oleh satu produk dengan perubahan harga produk kedua, di mana jika kedua produk tersebut merupakan substitusi, maka akan menunjukkan elastisitas silang permintaan yang positif. Dan jika keduanya merupakan barang pelengkap, ini akan menunjukkan elastisitas permintaan tidak langsung atau negatif. Secara sederhana, ini mengukur sensitivitas permintaan untuk satu kuantitas X ketika harga barang terkait Y diubah. Dengan rumus EXY sama dengan persen perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persen perubahan harga barang Y, atau EXY sama dengan delta X dibagi delta PY dikali PY dibagi X, seperti pada PPT tersebut. Baik, materi selanjutnya sifat hubungan elastisitas silang. Sifat-sifat hubungan elastisitas silang sebagai berikut. Yang pertama, jika EXY lebih dari 0 untuk barang substitusi, misalnya jika harga beras naik maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta akan naik. Kedua, jika EXY lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer, misalnya jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang diminta juga turun. Yang ketiga, jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Pengaruh terhadap elastisitas. Sifat perubahannya biaya produksi. Penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang tidak elastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang sangat tinggi. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh yang pertama, kapasitas produksi telah mencapai tingkat yang tinggi sehingga untuk menambah produksi harus dilakukan investasi baru. Kedua, faktor-faktor produksi yang diberlakukan untuk meningkatkan produksi sangat sulit untuk diperoleh. Sebaliknya, penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang elastis bila tambahan penawaran dapat
dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang rendah. Jangka waktu analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu, terdapat elastisitas penawaran. Dapat dibedakan menjadi 3 jenis jangka waktu, yaitu pertama, masa amat singkat. Dalam masa yang amat singkat, para penjual tidak dapat menambah penawarannya, sehingga dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan menggunakan kapasitas yang tersedia. Ketiga, jangka panjang. Dalam jangka panjang, produksi dan jumlah komoditas yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah. Oleh karenanya penawarannya lebih bersifat elastis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.